Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, bahwa kerinduan kita kepada Allah mendekat terus dalam hadiratnya. Haleluya, haleluya, Jesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Mari katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
aku datang padamu, Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya, haleluya, Jesus. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang penuh cinta. Haleluya, kami menyembahmu, kami meninggikanmu. Haleluya, haleluya. Dahsyat perbuatanmu Tuhan, ajaib perbuatanmu, kuasamu tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Oh, haleluya, Jesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh engkau hebat, amin amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Engkau layak dipuji, layak ditinggikan, melebihi apapun. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Ada kuasa dalam puji-pujian kita. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin Tuhan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap
yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, amin, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, Ia sangat baik, haleluya. Gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu. Kami bersyukur Tuhan, rahmat yang kau beri. Kakiku mari melompat, melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik, amin Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya. Kami tetap bersyukur di hadapan Engkau, sebab Engkau baik selama-lamanya Tuhan bagi kehidupan kami. Kau layak ditinggikan,
Namamu besar dan ajaib, Jesus. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulia
Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini kami bisa ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu menasihati kami Tuhan. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa, segala puji, segala hormat bagi-Mu dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Dan biarlah hanya Injil Yesus Kristus saja yang diberitakan sejelas-jelasnya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Baik, gini, saya akan mulai dari sini dulu. Saya percaya gini, tiap orang ya, itu punya cerita yang unik, punya kisah yang unik. Ceritanya unik, kisahnya juga unik. Ada orang yang saat ini mungkin ya, mengalami yang namanya kegagalan, ada yang mengalami keberhasilan, ada yang mengalami kebuntuan, ada yang mengalami kesulitan, tapi juga saya percaya ya, ada yang mengalami keberhasilan, ada yang mengalami keuntungan. Setiap orang itu unik. Ceritanya unik, kisahnya juga unik. Mungkin ada ya di antara dua orang ya yang punya cerita sama-sama berhasil dalam satu bidang. Tapi saya percaya gini, itu adalah hal yang unik. Unik itu gini, ceritanya bisa sama tentang berhasil, tapi caranya yang berbeda. Kita sebagai orang Kristen, ya, percaya gini, cerita yang unik, ini bukan hanya sebuah cerita, bukan hanya sebuah kisah, tapi ini berbicara tentang gini, ini ada tangan Tuhan yang luar biasa, yang menyertai setiap langkah kita. Ini adalah sebuah kesaksian hidup di dalam hidup kita. Saya percaya juga gini ya, kesaksian itu gak sia-sia, kesaksian itu gak sia-sia. Kesaksian itu pasti memberkati banyak orang. Dan saya percaya juga gini ya, setiap orang yang bersaksi walaupun ya dalam tanda petik ya, seperti angin lalu, seperti apa, tapi bisa jadi ya suatu saat orang itu diingatkan, oh iya si A ini pernah kesaksian tentang ini, si B pernah kesaksian tentang ini, dan saya dikuatkan. Saya punya ilustrasi seperti ini. Ada dua buah merek ya, dua buah merek obat batuk misalnya, dua buah merek obat batuk. Merek A dan merek B. Merek A harganya 5.000, merek B harganya 50.000. Ya, kita buat ekstrim ya. 5.000 dan 10.000. 5.000 dan 50.000. Merek A dan merek B. Secara brosur, di brosur tertera bahwa keunggulan merek A ini yang harga 5.000 ini hanya 5 keunggulan, khasiatnya juga cuma 5. Tapi yang 50.000, ini khasiatnya banyak. Khasiatnya banyak ya. Ada 10, luar biasa banyak. Kalau saya disuruh memilih, kamu kira-kira milih yang mana? Ini kita ngomong punya uang ya, misalnya saya punya uang 100.000 untuk alokasi obat batuk ini. Kira-kira saya pilih yang mana? Pilih yang A 5.000 rupiah atau merek B 50.000 rupiah. Kalau secara brosur, ya, pasti saya akan pilih yang terbaik yang B yang 50.000. Betul ya? Kenapa? Karena keunggulannya lebih banyak, ya, lebih luar biasa, ya, dan pokoknya lebih segala-segalanya daripada merek A ini. Tapi sebelum saya memutuskan untuk memilih A dan B, ya, tiba-tiba ada seseorang yang ngomong sama saya ya, di apotik misalnya ya. Ada seseorang yang ngomong, aku kemarin itu juga sama batuk ya. Aku juga sama batuk, aku pakai merek A loh, yang 5.000-an ya. Dan ternyata puji Tuhan, sudah minum 1 kali, 2 kali, langsung sembuh. Kalau misalnya seperti itu, saya mendengar kisah, ada orang yang disembuhkan ya, dengan mengkonsumsi obat batuk merek A, saya akan memilih dengan mudah. Saya juga akan memilih merek A, betul ya? Kenapa? Karena ada yang bersaksi. Karena ada yang sudah sembuh dengan merek A. Makanya saya ingin sembuh juga dengan merek A. Ngapain harus bayar mahal-mahal? Ya, 50.000. Kalau dengan merek yang lebih murah, yang 5.000 ini, saya juga bisa mendapatkan kesembuhan. Ini pentingnya kesaksian. Kesaksian itu gini, merubah persepsi orang. Kita kesaksian secara Kristiani, ya. Tuhan baik, Tuhan baik.
Ayo tetap setia ya. Tuhan itu baik. Saya percaya gini, orang yang mendengarkan itu persepsinya juga dirubah. Oh ternyata Tuhan ini seperti ini. Saya akan bersaksi ya. Anak saya yang paling kecil itu udah 1 minggu ini dia murus-murus terus ya. Murus-murus terus ya. Satu hari bisa 5-6 kali, 7 kali ya, kadang-kadang 8 kali ya. Dan kita tetap berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilurmu, anak ini dipulihkan. Minum obat, kita berdoa. Tiap malam kita berdoa. Sampai sekarang, ini hari ke-6 atau hari ke-7 saya lupa ya. Dia tetap ya. Tapi puji Tuhannya gini, udah mulai berangsur-angsur pulih. Saya percaya juga gini ya. Kalau misalnya memang ya doa kita belum dijawab, ya, di hari pertama kita berdoa, belum dijawab di hari kedua kita berdoa, tetap setia, tetap melayani. Tetap berdoa, jangan pernah kecewa, amin. Yuk mari kita sama-sama belajar dari sebuah kisah yang menurut saya luar biasa ya. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ini ceritanya sudah banyak yang tahu, di sekolah minggu sudah banyak diceritakan ya. Markus 5 ayat 1 sampai 5 dulu ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat yang kedua. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat yang kelima, yang terakhir. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Suatu ketika Yesus ini sedang berada di daerah Gerasa. Daerah Gerasa itu daerah Dekapolis ya. Berseberangan dengan Galilea ya. Yesus turun ke situ ya. Ada seorang yang kerasukan setan menemui Yesus. Ada seorang yang kerasukan setan menemui Yesus. Ayat yang kedua. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang kerasukan setan ini tinggalnya di pekuburan. Tinggalnya di pekuburan, tinggalnya itu di makam. Bagi orang Yahudi, seseorang yang menyentuh mayat itu najisnya 7 hari. Orang yang najis itu tidak boleh datang beribadah. Orang yang najis tidak boleh datang beribadah. Ini luar biasa soundnya. Orang yang najis tidak boleh pergi beribadah. Artinya gini, orang yang tinggal di pekuburan itu dalam tanda petik seumur hidupnya akan najis. Kalau menyentuh saja, memegang saja 5 menit saja atau 5 detik saja, ya, dia itu udah najisnya udah 7 hari. Ini bukan hanya memegang, tapi ini tinggal bersama-sama. Itu nanti kita bisa lihat di Bilangan 19 ayat 11. Bilangan pasal 19 ayat 11. Gak usah dibuka ya, gak apa-apa. Nah, bagi orang Yunani, tinggal di pekuburan itu artinya apa sih? Artinya gini, keluarganya sudah tidak mau dia lagi, ya. Dia sudah tidak diinginkan lagi oleh keluarganya dan dianggap sebagai orang mati. Bagi orang Yahudi, orang yang tinggal di pekuburan itu najis, dia tidak boleh ketemu sama Tuhan. Bagi orang Yunani, dia sudah dibuang dan tidak diinginkan lagi oleh keluarganya. Artinya apa? Orang ini terpisah dari Allah dan dari keluarganya, dari komunitasnya. Orang yang kerasukan ini. Dia tinggal di pekuburan. Ayat yang ketiga, kita lihat lagi ya. Orang itu diam di sana. Dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ayat yang keempat. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat yang terakhir, tidak ada yang sanggup untuk menjinakkannya.
Kata menjinakannya ini bagus ya. Artinya gini, damaso. Damaso itu tidak bisa dijinakan. Kata damaso ini, itu seringnya, umumnya itu digunakan untuk hewan, bukan untuk manusia. Jadi dengan kata lain gini, orang yang kerasukan setan ini sudah dianggap oleh komunitasnya adalah seekor hewan. Damaso. Kata-kata damaso ini adalah kata-kata yang digunakan untuk hewan. Artinya apa sih? Orang yang kerasukan setan ini sudah kehilangan martabatnya sebagai manusia. Kehilangan identitasnya sebagai manusia. Yang ketiga, ayat yang kelima. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Orang ini memukuli dirinya dengan batu. Bukan hanya memukuli sebetulnya ya, menyiksa dirinya dengan ekstrim. Kalau misalnya dia ketemu pisau, dia akan menyayat dirinya. Orang ini sudah menganggap dirinya tidak berharga lagi. Merasa tidak berharga. Dia pukuli dirinya, ya. Dia merusak tubuhnya. Bagi orang Yahudi, tubuh ini adalah bait Allah. Tubuh ini adalah gambaran ciptaan Tuhan. Kalau misalnya dia memukul dirinya sendiri, ya, melukai tubuhnya, itu artinya dia menolak karya Tuhan di dalam hidupnya. Tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan. Sesuai gambar, sesuai rupa Tuhan. Kalau kita pukul, ya, kita merasa diri kita tidak berharga, itu artinya kita sedang menolak karya Tuhan di dalam hidup kita. Lanjut ya. Pertemuan dengan Yesus, ayat yang ke-11, 12, dan 13. Adalah di sana, di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Yesus datang. Yesus tanya, siapa namamu? Namaku adalah Legion. Karena jumlahnya banyak. Orang yang kerasukan setan ini gini, tolong ya, kami jangan diusir. Tapi biarlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Ayat yang ke-13, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Babinya ada banyak loh, bukan 1 atau 2 loh. Babinya ada banyak. Markus 5 ngomong gini, 2.000 jumlahnya itu terjun dan mati di danau. 2.000 ekor babi, mungkin lebih. Saya nggak tahu ya harga babi berapa satu ekornya atau misalnya daging babi berapa, saya nggak tahu. Tapi ini skala ekonominya besar, 2.000. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang pun kalau punya peternakan 2.000 ekor babi, itu skalanya juga besar. Tapi yang lebih luar biasa gini, Yesus itu lebih cinta satu orang daripada 2.000 ekor babi ini. Yesus lebih peduli satu nyawa ini. Tidak peduli seberapa banyaknya setan yang ada di dalam orang ini. Tuhan Yesus tetap sanggup untuk membebaskan. Amin. Kita lihat lagi ya. Ayat yang ke-14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Orang ini sudah pulih. Penjaga-penjaga ini pergi ya ke kota ya. Tolong ya. Ada seseorang ya yang membebaskan seseorang yang kerasukan setan. Dan akibatnya babi-babi ini pergi ke danau dan mati lemas, tenggelam di sana. Orang ini ya, ayat yang ke-15.
Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Tiba-tiba ya, orang yang tadinya kerasukan, itu dia pulih. Orang yang terpisah dari Allah, dari komunitasnya, yang ditolak oleh komunitasnya, tiba-tiba dia duduk di situ. Orang yang kerasukan itu duduk. Ini kan ada orang banyak ini. Dia telah diterima di komunitasnya. Orang yang kehilangan martabatnya. Orang yang kehilangan martabatnya. Dia sudah berpakaian. Kenapa dianggap kehilangan martabatnya? Yaitu dia telanjang, ya. Dia nggak punya apa-apa, ya. Tapi setelah dia sembuh, dia sudah berpakaian. Yang asalnya dianggap sebagai dalam tanda petik binatang. Dia sudah waras, dia sudah berpakaian. Martabatnya kembali. Dia diterima di komunitasnya lagi. Dia duduk bersama-sama di situ. Kita lihat lagi. Ketika dia awalnya merasa tidak berharga, dia sudah waras dan menjadi dirinya sendiri. Ketika ditanya siapa namamu, namaku Legion. Itu bukan dia ya. Dia telah kehilangan identitasnya. Tapi begitu Yesus menyembuhkan, yang tadinya tidak bermartabat, sekarang sudah bermartabat. Yang tadinya merasa tidak berharga, sekarang sudah menjadi dirinya sendiri. Amin. Kita lihat lagi ya. Ini yang luar biasa ayat 18-19. Yuk. Ayat yang ke-18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang yang telah sembuh ini, dia mau menyertai Yesus. Tuhan Yesus, aku mau datang, aku mau menyertai engkau, aku mau mengikuti engkau. Tuhan Yesus ngomong gini, kamu gak usah ikut aku. Tapi yang harus kamu lakukan adalah gini, pulanglah ke rumahmu. Beritakanlah bagaimana Tuhan telah mengasihi engkau. Apa yang telah Tuhan perbuat atas hidupmu. Bersaksilah. Orang mau mengikut Yesus, tapi disuruh pulang ke rumahnya untuk bersaksi. Kadang-kadang kita malah inginnya kan supaya follower kita, pengikut kita tambah banyak. Tapi Tuhan Yesus enggak. Kamu hanya perlu di Dekapolis, kamu menceritakan apa yang telah Tuhan buat atas hidupmu, bagaimana Tuhan telah mengasihi kamu. Cukup beritakan itu aja, cukup kamu bersaksi di situ aja. Ayat yang ke-20. Orang itu pun pergilah dan memulai memberitakan di daerah Dekapolis, ini di daerah yang dikuasai Romawi, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Gini, Markus 5 yang kita baca ini, orang Gerasa ini tercatat sebagai ini, kedatangan Yesus dan murid-muridnya pertama kali di daerah Dekapolis, betul ya, di daerah Gerasa. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Ini yang pertama tapi bukan yang terakhir. Ada kunjungan kedua, ada kunjungan ketiga. Saya nggak tahu kunjungan keberapa kali. Cuman yang luar biasa gini, kita lihat di Markus 7 ayat 31 sampai 33. Markus 7 ayat 31 sampai 33. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ya, ini di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ayat yang ke-33 langsung. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Lihat ya.
Yesus datang pertama kali di daerah Dekapolis, hanya satu orang saja yang bertobat. Hanya satu orang yang bertobat. Orang yang kerasukan setan ini. Malah kalau misalnya kita lihat nanti, Yesus itu kan diusir ya. Setelah menyembuhkan orang ini ya, Yesus itu diusir. Yesus pergi ke, biasanya pelayanannya di Galilea di Kapernaum. Yesus pergi lagi. Tapi kunjungan Yesus yang kedua di Markus 7, ini ngomong gini, Markus 7 ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Luar biasa. Ini orang banyak ini buahnya dari mana? Dari mana buahnya? Tuhan Yesus gak menyuruh Petrus, Petrus kamu stay di Dekapolis, kamu pelayanan di sini, kamu mengadakan mujizat di sini, enggak loh. Tuhan Yesus hanya menyuruh satu orang yang kerasukan setan itu. Kamu bersaksi di sini, di Dekapolis. Apa yang telah Tuhan buat atas hidupmu? Bagaimana Tuhan mengasihi engkau? Beritakan terus menerus. Akhirnya apa? Markus 7 ayat 33. Ketika Tuhan Yesus datang lagi ke Dekapolis. Yang tadinya cuma satu aja yang percaya. Sekarang kumpulan orang banyak di sini. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Luar biasa. Dari satu orang yang kerasukan setan, dia bersaksi apa yang telah Tuhan buat di dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan mengasihinya. Kunjungan Yesus yang kedua di Dekapolis, dia udah gak sendirian. Udah banyak orang yang percaya. Amin. Percaya lagi nih, kesaksian kita ini walaupun dalam tanda petik ya, mungkin biasa saja. Oh saya sedang mengalami kegagalan, saya sedang mengalami kelemahan. Saya percaya Tuhan tetap baik di dalam hidup saya. Tetap ada karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi jangan salah. Mungkin saja ada yang mendengar dan itu dikuatkan. Ada saja mungkin orang yang saat ini sedang mengalami kegagalan dan mau berhenti dari Tuhan Yesus. Aku gak Tuhan-Tuhanan lagi, aku gak gereja-gerejaan lagi. Ketika mendengar kesaksian kita, dikuatkan. Mungkin ya, kita bersaksi, oh ya saya pernah mengalami keterpurukan. Terus setia melayani Tuhan, terus berdoa, tidak menyerah, berserah pada Tuhan. Percaya ya, tangan Tuhan yang luar biasa memegang kita. Akhirnya pelan-pelan dipulihkan, Ceritanya sederhana. Tetapi bagi orang yang sedang mengalami kegagalan, kesulitan, dia bisa dikuatkan. Amin. Bulan ini, bulan 9, Komsel, ya, ini temanya adalah bersaksi. Saya berdoa ya, setiap kita bisa bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kelihatannya sepele, kelihatannya hal yang remeh-temeh. Tapi mungkin ada orang-orang tertentu ya, yang dikuatkan, yang diteguhkan dengan kesaksian kita. Amin. Jadi mari ya, bukan hanya bulan ini, tapi seterusnya. Kisah kita, cerita kita yang kita hadapi, itu bukan hanya sebuah kisah. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, yang harus kita ceritakan kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar setiap kami untuk bersaksi Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kesaksian kami bisa menguatkan orang, bisa meneguhkan orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah Tuhan buat di dalam hidup kami. Dan Engkau telah mengasihi kami dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.